Halo Sobat Poin, Sobat pasti kenal dengan karakter Chucky. Boneka hidup yang menjadi teror pembunuhan berantai. Kita akan menceritakan alur cerita film Chucky untuk Sobat yang belum sempat menonton film ini atau ingin bernostalgia. Namun sebelum itu biar tambah seru, jangan lupa bantu kami kembangkan channel ini dengan klik subscribe dan berikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Terima kasih. Pada awal cerita tampak dua orang perampok tengah dikejar oleh polisi. Mereka bernama Charles Lee Ray dan Eddie Caputo. Sialnya ketika Charles Lee Ray berhasil dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya oleh polisi bernama Detektif Mike Norris, dan Eddie berhasil melarikan diri meninggalkan Charles. Charles berusaha melarikan dari kejaran Mike dan berhasil masuk ke toko mainan terbesar di kota itu. Mike terus mengejar dan terjadi adu tembak di dalam toko. Charles makin terluka parah, namun dia tetap tidak mau menyerah. Pada akhirnya Charles terjatuh dan menimpa boneka Good Guys yang kala itu sedang viral di kalangan anak-anak di dunia. Dengan napas terakhirnya, Charles melakukan ritual voodoo untuk memindahkan jiwanya ke dalam boneka mainan tersebut. Beberapa waktu kemudian tampak seorang anak bernama Andy yang saat itu sedang berulang tahun dan ingin segera membuka isi kado. Andy layaknya anak-anak lain yang sedang menggandrungi karakter Good Guys. Andy sangat berharap isi kado yang besar berisi boneka itu. Betapa kecewanya Andy karena ternyata isinya tidak sesuai dengan apa yang diidamkan Andy. Karen si ibu Andy menjelaskan jika boneka itu akan segera dibelinya jika tabungan ibu sudah cukup. Pada siang harinya ketika Karen sedang bekerja, teman satu kantor bernama Maggie memberitahukan jika di belakang kantornya ada tukang lock yang menjual boneka Chucky dengan harga miring. Bergegaslah mereka dan membelinya dengan harga $30. Setelah sampai di kantor, sang manajer memberitahukan jika Karen diminta untuk bekerja lembur lantaran pengganti shift malamnya sedang sakit. Dengan berat, Karen harus mengikuti instruksi atasannya. Alhamdulillah, Maggie bersedia menemani Andy di rumah sampai Karen datang bekerja. Pada saat Maggie menemani Andy di rumah bersama bonekanya, ada beberapa kejadian yang membuat Maggie heran. Pertama, Andy bilang jika bonekanya bisa bicara dengannya, dan boneka yang tiba-tiba bisa duduk di depan dan menonton fakta berita, padahal sebelumnya Maggie sudah memindahkannya ke kamar bersama Andy. Setelah Maggie yakin Andy telah terlelap tidur, Maggie makin merasa heran ada sesuatu yang berlari-lari di rumah saat itu. Namun dia tidak melihat apapun di sana. Saat melihat isi dapur berantakan, Maggie makin panik. Di saat kepanikan tersebut, boneka Chucky muncul dan memukul mata Maggie dengan palu, lalu Maggie terjatuh dari lantai 6. Betapa kagetnya Karen setelah melihat apartemennya dipenuhi polisi dan tidak percaya jika Maggie meninggoy saat itu. Hadir juga di sana, Detektif Mike menjelaskan jika ada jejak sepatu di dapur dan itu mengarah ke Andy. Karen kesal karena dia merasa Andy tidak mungkin melakukan hal itu. Diusirlah Mike dan kawanan polisi dengan membawa barang bukti palu yang digunakan Chucky. Malam makin larut, Karen menguping ke kamar Andy. Terdengar Andy sedang berdiskusi, lalu Karen masuk dan Andy menjelaskan jika Chucky hidup dan bercerita banyak hal dari kejadian malam itu. Namun Karen tidak percaya dan menyebut jika Andy tidak boleh mengarang cerita. Keesokan harinya, Karen mengantarkan Andy ke sekolah. Namun di pertengahan pelajaran, Andy bersama Chucky diam-diam keluar dari kelas dan pergi ke suatu tempat atas petunjuk dari Chucky. Ternyata tujuan Chucky adalah ke tempat tinggal Eddie, rekan penjahat yang pernah meninggalkannya.
Saat Andy pergi ke toilet, Chucky beraksi dan membuat Eddie meninggoy. Kembali, Andy membuat kota heboh. Karen panik dan segera menemui Andy di kantor polisi. Andy menjelaskan jika dia diminta Chucky untuk menemui Eddie. Namun tetap mereka tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya pihak polisi meminta Andy untuk tetap di kantor polisi biar ada penjagaan. Pulanglah Karen ke apartemennya bersama Chucky. Di sana dia meminta Chucky untuk berbicara dan membuktikan jika Andy tidak mengarang cerita, namun Chucky tetap tidak ada reaksi. Say something, damn it! Karen pergi ke dapur dan melihat kotak boneka Chucky, lalu menjatuhkan baterai yang ternyata belum terpasang. Rasa panik bercampur takut, Karen memaksa Chucky menampakkan jati dirinya. Usahanya berhasil dan sempat melukai Karen. Lalu Chucky melarikan diri. Hi, I'm Chucky. Wanna play? You stupid bitch, you filthy slut! Karen segera menemui detektif Mike dan menceritakan semua kejadian yang dialami. Namun Mike tidak percaya, lalu Karen pergi menemui tukang loak yang menjual boneka Chucky untuk mencari informasi di mana boneka itu diperolehnya. Namun, di sana Karen hampir celaka oleh tukang loak. Beruntung Mike segera datang dan menyelamatkan Karen. Setelah diancam, tukang loak akhirnya memberikan informasi yang membuat Mike kaget. Mike menceritakan semua kejadian yang pernah dia alami saat dia mengejar perompak bernama Charles Lee Ray. Dari sana Karen menyimpulkan jika arwah Charles Lee Ray lah yang sekarang berada di dalam tubuh boneka Chucky. Setelah Mike mengantarkan Karen pulang, tanpa disadarinya, Chucky ternyata ada di dalam mobil bersama Mike karena Chucky memang memasukkan daftar list Mike adalah korban selanjutnya setelah kematian Eddie. Di perjalanan Mike diserang dan hampir terbunuh, untungnya keberuntungan masih berpihak ke Mike. Di sisi lain, Karen pergi mencari tempat tinggal Charles Lee Ray. Ternyata Mike juga di sana menemui Karen, lalu dia memberitahukan ada informan penting yang bisa dia temui untuk mendapatkan informasi tentang Chucky melalui guru voodoo-nya. Sebelum Chucky menemuin beliau duluan. Ternyata benar, Chucky sudah lebih dulu menemui gurunya. Di sana Chucky meminta supaya arwahnya dicabut dari boneka tersebut dan kembali ke jasadnya. Namun gurunya menolak karena perbuatan Chucky dianggapnya keji. Karena menerima penolakan tersebut, Chucky berusaha mengancam dan melukai gurunya dengan media santet. Gurunya pun akhirnya buka mulut cara mengembalikan arwah Chucky ke jasad manusia kembali. Namun hanya jasad Andy yang bisa dia pakai lantaran Andy lah orang pertama yang mengetahui identitas Chucky. Selang beberapa lama, Mike dan Karen datang ke tempat di mana guru Chucky telah sekarat dan membisikkan bahwa Karen harus segera menghentikan Chucky yang berusaha mengejar Andy dan cara memusnahkan boneka sialan itu. Setiba mereka ke kantor polisi tempat Andy dirawat, ternyata Andy sudah tidak ada di sana dan Karen mengira Andy pasti pulang ke rumah. Benar saja, Andy sudah berada di rumahnya dan bersembunyi dari kejaran Chucky. Sungguh luar biasa, Chucky berhasil melukai Andy sampai tidak sadarkan diri. Chucky lalu melancarkan mantra voodoo untuk memindahkan jiwanya. Namun Chucky tidak beruntung, mantranya digagalkan oleh kedatangan Mike dan Karen.
Mike berusaha mengejar Chucky, namun Chucky berhasil melukai Mike dan akan membunuhnya di saat bersamaan Karen menembakkan tepat di kakinya dan melemparkan Chucky ke dalam perapian lalu membakarnya. Keadaan rumah sudah tenang, namun tidak bertahan lama lantaran Chucky sekarang menjadi zombie dan menyerang membabi buta ke siapapun yang menghalanginya. Mike berhasil menembakkan pelurunya tepat di jantung Chucky. Dan Chucky pun meninggoy. Film pun berakhir.